Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah Setiawati SPD. Saya merupakan guru di SDN 006 Kecamatan Samarinda Kota, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi syarat uji kinerja. Saya akan mengajarkan tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pada PP3 akan menjelaskan materi cara membuat magnet dan juga pengisian formulir pengiriman uang dan barang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya, semoga pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak pagi ini? Baik. Semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan di Classroom. Ya, nanti diisi daftar hadirnya supaya Ibu guru tahu siapa-siapa yang hadir pada kegiatan Google Meet pagi ini. Baik, sebelum kegiatan belajar, hari ini akan kita mulai dengan berdoa. Nah, untuk berdoa, kali ini akan dipimpin oleh Ananda Rojul. Kepada Rojul, silahkan dipimpin berdoa pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Supaya kita lebih bersemangat kegiatan belajar pagi hari ini, kita akan bernyanyi lagu nasional. Jiwanya bangla badannya untuk Indonesia Raya. Aku telah bernyanyi dengan sangat semangat pada pagi hari ini. Baik, nah sebelum kita mulai belajar, kita akan sampaikan dulu peraturan kelas virtual kita supaya kegiatan belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar. Hadir sesuai waktu yang telah ditentukan oleh guru. Hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu ya. Jika dimulai pukul 8, anak-anak
juga masuknya pukul 8, sebelum pukul 8 sudah gabung gitu ya. Nah, karena masih musim pandemi sayang ya, anak-anakku, juga keluarganya, juga ibu guru harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Prokes yang harus kita lakukan itu apa saja? Tadi sudah dijawab, menjauhi kerumunan, apalagi? Menjaga Silakan jarak. Oke, menjaga jarak. Apalagi selain menjaga jarak? Membatasi Kira-kira jaraknya berapa meter? Adril, siapa Aga? Kira-kira jaraknya berapa meter Aga? 1 meter. Ya, minimal 1 meter. Oke, baik Ibu Guru lanjutkan. Nah, kita kemarin telah belajar tentang manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang masih ingat apa saja manfaat keberagaman wirausaha? Yuk, siapa yang masih ingat? Oke, Keisha Maya, silahkan. Apa itu manfaat keberagaman? Manfaat keberagaman wirausaha adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Itu juga manfaat dari keberagaman usaha. Kemudian juga mengurangi pengangguran. Jadi kalau semakin banyak wirausaha ya, maka akan semakin sejahtera rakyat di sekitarnya. Jadi ada lapangan pekerjaan, gitu sayang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Kita akan membahas tentang cara membuat magnet dan juga pengisian formulir pengiriman barang dan uang. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan yang pertama, setelah anak-anakku mengamati ya penjelasan dari ibu guru melalui PowerPoint, anak-anakku bisa menganalisis langkah-langkah membuat magnet dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anakku nanti melakukan percobaan cara membuat magnet dengan menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Nanti anak-anakku bisa membuat laporan hasil percobaan tentang cara membuat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian setelah anak-anakku mengamati juga tentang penjelasan atau petunjuk dari ibu guru melalui slide PowerPoint, anakku bisa membuat formulir pengiriman berdasarkan petunjuk ya dengan benar. Itu tadi adalah tujuan yang akan kita capai pada kegiatan belajar hari ini. Oke. Nah, motivasi belajar hari ini adalah anak-anakku harus tetap harus selalu percaya bahwa itu akan menghasilkan sesuatu. Tanamkan sikap itu di dalam hati, jangan mudah menyerah ya. Jika anak-anakku gagal di dalam melakukan sesuatu, anak-anakku harus mencoba lagi. Harus mencoba lagi, jangan menyerah. Begitu sayang ya. Baik, Ibu Guru lanjutkan. Nah, hari ini kita akan membuat magnet menggunakan 3 cara. Nah, 3 cara itu apa saja? Siapa yang tahu cara membuat magnet? Oke, jawabin sudah angkat tangan. Apa saja itu cara membuat magnet? Menggosok, menginduksi, menyalurkan arus listrik. Betul. Menggosok, menginduksi, mengalirkan arus listrik dari baterai. Nah, cara menggosok. Adakah yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan? Maxwell sudah angkat tangan, silahkan Maxwell. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok masukkan kutub sebuah magnet.
pada benda logam, semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Oke, betul. Jadi ya, menggosok-gosokkan magnet pada benda logam itu caranya digosokkan searah ya. Tidak bolak-balik ya, digosokkan dengan cara searah. Nah, cara yang kedua yaitu menginduksi. Oke, Adril sudah angkat tangan, silahkan Adril. Bagaimana cara menginduksi? Membuat magnet dengan cara induksi artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Betul. Jadi magnetnya itu tidak perlu ditempelkan, tetapi magnetnya hanya didekatkan. Maka benda logam akan memiliki sifat kemagnetan. Begitu ya. Oke. Itu cara membuat magnet dengan menginduksi. Nah, seperti itu, hanya didekatkan ya. Oke. Nah, yang ketiga, membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Itu bacakan buat Ibu Guru Keisha, silahkan Nak. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk dengan dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Nah, anak-anakku perhatikan, Ibu Guru memiliki magnet dan juga beberapa peralatan lainnya. Yang pertama ada kawat tembaga, kemudian ada paku besar, ada baterai, kemudian ada klip kertas, juga paku kecil. Nah, di sini Ibu Guru akan melakukan percobaan cara membuat magnet. Nah, Ibu Guru memiliki 3 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Gosokkan magnet searah pada benda logam sebanyak 5 kali. Lihatlah apakah ada benda logam lain yang mau menempel. Nah, 2 paku yang mau menempel saat Ibu Guru menggosok sebanyak 5 kali. Nah, setelah ini Ibu akan menggosok logam dengan magnet sebanyak 15 kali dengan cara searah. Kan ada 3 paku yang menempel saat Ibu Guru menggosok sebanyak 15 kali. Nah, kemudian saat Ibu Guru menggosok lebih banyak, nanti berapakah yang akan menempel pada paku. Nah, kesimpulannya adalah semakin banyak kita menggosokkan magnet pada benda logam, maka medan magnet atau sifat kemagnetan yang ada pada logam akan semakin kuat. Itu untuk percobaan cara membuat magnet yang pertama. Nah, percobaan cara membuat magnet yang kedua, Ibu Guru akan melakukan percobaan dengan cara induksi. Ibu Guru tidak menggunakan benda logam yang tadi karena tadi masih memiliki sifat kemagnetan. Ibu Guru akan menggunakan benda logam yang lain. Di sini akan terlihat belum atau memiliki sifat kemagnetan. Kemudian akan kita coba melakukan dengan cara induksi. Dekatkan benda logam dengan magnet, hanya didekatkan tetapi tidak ditempelkan. Akan kita lihat apakah benda logam lain mau menempelkan. Seperti ini. Kelihatan sayang ya? Kelihatan?
kesimpulannya adalah dengan mendekatkan magnet pada benda logam, maka benda logam akan memiliki sifat kemagnetan, ya. Kemudian yang cara ketiga, ibu guru akan melilitkan logam dengan kawat tembaga. Nah, jadinya seperti ini. Setelah dililitkan dengan kawat tembaga seperti ini, lilitkan searah sebanyak mungkin, kemudian beri aliran listrik dari baterai, kutub positif dan kutub negatif, kemudian lilit yang rapi, yang kuat juga menggunakan selotip agar aliran listrik yang mengalir pada logam itu mengalir sempurna. Kita lihat apakah menggunakan cara elektromagnetik atau mengalirkan listrik itu bisa memiliki sifat kemagnetan. Nah, seperti ini. Paku bisa menempel, ya. Kemudian klip kertas juga bisa menempel. Terima kasih. Semoga penjelasan tentang cara membuat magnet. Nah, sekarang anak-anakku tugasnya adalah diskusi dengan teman sekelompok, ya, melakukan percobaan cara membuat magnet. Setelah dilakukan percobaan, anak-anakku membuat laporan. Laporannya berisi apa itu? Tujuan, ya, tujuan melakukan percobaan. Kemudian alat dan bahannya apa? Kemudian langkah-langkah percobaannya seperti apa? Hasil percobaannya juga ditulis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, setelah membuat laporan, anak-anakku presentasikan di depan teman-temannya perwakilan dari tiap kelompok. Ya, Ibu Guru beri waktu 15 menit, cukup untuk berdiskusi dengan temannya. Silahkan dilakukan diskusi. Yang sudah selesai, langsung angkat tangan. Oke, Ibu silahkan. Oke, sudah selesai ya. Rojul sudah selesai. Safa sudah selesai. Oke, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya tentang cara membuat magnet dengan cara menggosok. Silahkan, Rojul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi. 1. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat magnet. 2. Alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah magnet, paku besar, dan paku kecil. 3. Langkah percobaan. Langkah percobaannya adalah gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Hasil percobaan. Hasil percobaannya adalah digosok sebanyak 5 kali, paku yang menempel sebanyak 1 paku. Digosok sebanyak 15 kali, paku yang menempel sebanyak 2. Digosok sebanyak 30 kali, paku yang menempel sebanyak 5 paku. 5. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah semakin banyak yang digosokkan, maka semakin banyak paku yang menempel. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 1 telah memulai presentasi hasil diskusi pada pagi hari ini. Oke ya. Silahkan kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Elektromagnetik. Alat dan bahan ada paku besar, paku kecil, klip kertas dan baterai. Kawat tembaga. Membuat magnet dengan cara lilitkan kawat tembaga pada paku besar
dengan kuat dan sisihkan ujung kawat yang tidak terlilit cukup panjang. Tempelkan ujung sisa kawat tembaga pada kutub min dan kutub plus pada baterai, lalu selotip atau isolasi dengan kuat. Kemudian dekatkan pada paku kecil dan klip kertas. Kita amati apakah paku kecil atau klip kertas dapat menempel atau tertarik pada paku besar. Paku besar yang dililit dengan kawat tembaga dan ujung kawat ditempelkan pada kutub min dan plus baterai dapat menarik paku kecil dan klip kertas. Kesimpulannya, kawat tembaga yang dililitkan pada paku besar kemudian ditempelkan ujung kawat tembaga pada kutub min dan plus baterai akan menjadi magnet yang dapat menarik benda seperti paku kecil dan klip kertas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, kita akan ice breaking, akan tebak nama negara yang ada di dunia. Negara apakah? Kamboja. Oke, Kamboja betul ya, Kamboja. Silahkan konsentrasi untuk betul Irak. Yuk terakhir, negara manakah itu? Belanda. Negara? Belanda. Belanda. Negara? Belanda. Belanda. Ya, negara Belanda betul. Terima kasih anak-anakku telah menebak ya ice breaking pada pagi hari ini ya untuk meningkatkan konsentrasi supaya anak-anakku bisa fokus kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Yuk kita lanjutkan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengisi formulir pengiriman uang dan barang. Nah, apa itu formulir pengiriman barang? Ada yang bisa bantu Ibu Guru? Apa itu formulir pengiriman barang? Yuk, Revan. Silahkan Revan, apa itu? Formulir pengiriman barang adalah formulir pengirim barang merupakan surat pengantar barang yang berisi daftar perincian barang yang dikirim. Surat pengantar barang digunakan sebagai tanda terima penyerahan barang kepada penerima barang. Betul, ya. Silahkan sama kurirnya. Anak-anakku, siapa yang sering belanja online? Nah, kalau belanja online begitu biasanya, oke, Kesia Maya, Said, itu sering melakukan belanja. Nadia juga, biasanya apa yang dibelanja di online itu? Apa saja kira-kira anak-anakku yang belanja? Joya, apa itu yang dibelanja saat online itu? Apa saja? Baju. Oh, baju. Ya, kalau Diva apa yang dibelanja, Nak? Sepatu, Bu. Sepatu, ya. Belanja secara online itu memudahkan kita tidak perlu datang ke tokonya, ya. Tidak perlu jauh-jauh, walaupun itu ada di Bandung misalkan, ada di luar Kalimantan, atau bahkan yang ada di luar negeri pun kita bisa membelinya secara online. Nah, di dalam kita berbelanja online, itu akan dilakukan proses pengiriman barang dan pengiriman uang. Proses pengiriman uang oleh pembeli dan proses pengiriman barang oleh penjual. Nah, di dalam transaksi keduanya itu digunakan atau dilakukan pengisian formulir. Jika dari pengirim, maksudnya penjual barang, ya, pengirim barang, itu mengisi formulir pengiriman barang. Jika dari pembeli, itu jika membayarnya melalui wesel pos atau melalui bank, itu harus mengisi formulir pengisian
pengiriman uang, ya. Itu kalau transaksinya melalui bank dan wesel pos. Tetapi jika transaksinya pengiriman uang melalui ATM atau mobile banking, tidak perlu mengisi formulir pengiriman, tetapi harus melakukan transaksi melalui aplikasi, ya. Di situ ada menu-menu yang harus dipilih pada aplikasi tersebut. Apakah transfer dan seterusnya. Nah, ini petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Yuk, bantu Ibu Guru bacakan apa saja yang harus ditulis di dalam formulir pengiriman barang. Silahkan. Adril, oke, Adril sudah angkat tangan. Silahkan dibaca, sayang. Tulis nama pengirim dan penerima dengan jelas menggunakan huruf kapital. Oke, nah ini adalah contohnya. Tadi sudah dibaca-bacakan sama kalian apa saja. Nah ini contohnya. Di situ tertulis identitas, ya, yang paling atas itu adalah nomor, kemudian tanggal formulir, kemudian data pengirim, data penerima, kemudian barangnya apa. Oke, itu tadi untuk formulir pengiriman barang. Cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Sangat jelas, Bu. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Coba, ada yang bisa bantu Ibu Guru bacakan formulir pengiriman uang itu apa dan untuk apa? Oke, Aga Abiu, silahkan. Formulir pengiriman uang adalah formulir yang digunakan untuk tujuan pengiriman uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Betul, ya, betul. Jadi ketika anak-anakku mengirim uang atau transfer menggunakan melalui bank atau melalui wesel pos, maka anak-anakku harus mengisi formulir pengiriman uang, ya. Nah, ini contohnya adalah formulir pengiriman uang melalui bank. Apa saja yang ditulis di situ? Ada tanggal, kemudian identitas penerima, sama juga dengan tadi formulir pengiriman barang, ya. Nah, kemudian ada bank penerima, kemudian itu nomor rekeningnya, ya, nomor rekening ditulis. Kemudian identitas pengirim, tujuan transaksinya untuk apa, misalkan untuk pembayaran pembelian baju, gitu ya. Kemudian tanda tangan. Sumber dananya dari mana, nominalnya. Sekarang anak-anakku berdiskusi dengan kelompoknya, membahas cara pengisian formulir pengiriman barang yang sudah Ibu kirimkan melalui Classroom, ya. Didiskusikan, kemudian formulir yang sudah Ibu kirim itu kosong, ya, diisi, ditulis pada LKPD-nya itu, kemudian nanti dipresentasikan di depan temannya dengan penuh percaya diri. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan berdiskusi. Kalau sudah selesai, angkat tangan. Oke, Ibu, silahkan. Kelompoknya Nadia sudah juga, alhamdulillah. Keisha sudah. Oke, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, saya akan mempresentasikan hasil diskusi formulir pengiriman barang dalam luar negeri. Nama Keisha, alamat Jalan Otto Iskandar Dinoto, Indonesia. Nama penerima Mr. Pirama Tanlaki. Alamat penerima Jalan Godwin, Pos Samarinda, kode pos 21132, tanggal 21 Agustus 2016. Barang kiriman baju, nomor telepon 08929 8092 221. Oke, terima kasih Keisha telah mewakili kelompoknya mempresentasikan formulir pengiriman barang luar negeri atau internasional, ya. Oke, adalah belajar mengenai cara membuat magnet
ya, cara membuat magnet, kemudian formulir pengiriman barang dan uang, pengiriman uang dan barang untuk transaksi online. Nah, kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silahkan Diva. Apa kesimpulannya? Yang pertama, semakin banyak menggosok magnet pada logam, maka medan magnet semakin kuat. Yang kedua, ketika magnet didekatkan dengan benda logam, maka benda logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Oke, itu tadi adalah kesimpulan. Adakah kesimpulan lain? Oke, Nafa sudah angkat tangan. Silahkan, apa kesimpulannya sayang? Benda logam yang didilitkan kawat tembaga kemudian dialiri listrik dari kutub positif dan negatif baterai maka akan memiliki sifat kemagnetan. Formulir pengiriman barang dan uang sangat diperlukan untuk bukti kirim sekaligus untuk melacak apakah barang atau uang tersebut yang kita kirim sampai tepat waktu. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, apakah anak-anakku cukup jelas ya dari apa yang kita pelajari hari ini? Apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Jelas. Bu. Oke, alhamdulillah cukup jelas ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu Guru sudah kirimkan 10 soal ya, 10 soal pilihan ganda di Classroom. Anak-anakku nanti isi, kemudian langsung dikirim ya. Karena itu melalui Google Form, anak-anak tinggal pilih A, B, C, D mana yang paling benar tentang materi hari ini ya, materi hari ini. Oke. Nah, besok anak-anakku ya, besok kita akan belajar pada PB4. Apa yang akan kita bahas besok? Yang pertama adalah muatan PKN tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Apa saja sikapnya? Kemudian pada muatan bahasa kita akan bahas besok tentang cara pengisian formulir ujian sekolah ya, karena anak-anakku sudah kelas 6, sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah, maka anak-anakku harus pelajari bagaimana cara pengisian formulir untuk ujian sekolah. Anak-anakku baca pada bukunya, besok akan kita bahas itu ya. Oke. Nah, anak-anakku, apakah hari ini anak-anakku belajar dengan gembira? Sangat gembira, Bu. Oke, baik. Karena sudah selesai ya, kegiatan hari ini akan ditutup dengan berdoa. Untuk doa, hari ini akan dipimpin oleh Ananda Joaquin. Kepada Joaquin, Ibu silahkan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Joaquin telah memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifatul Mubarakah. Saya dari kelompok 1 ingin melakukan percobaan cara membuat magnet dengan 3 cara. Pertama, menggosok, kedua, induksi, ketiga, elektromagnetik. Bahan-bahannya sebagai berikut: kawat tembaga, magnet, kertas, paku, baterai, 2 paku besar. Percobaan pertama, saya akan melakukannya dengan cara menggosok sebanyak 5 kali.
2 paku. Percobaan kedua sebanyak 15 kali. 2, 3, 4, 5. Percobaan ketiga saya akan menggosokkan sebanyak 30 kali. Tuh. Tiga paku yang tertempel. Kesimpulannya, semakin banyak digosok, semakin banyak pula paku yang tertempel. Saya akan melakukan dengan cara induksi. Caranya, dekatkanlah paku dengan magnet, jangan sampai tertempel. Ada dua klip kertas yang tertempel. Kesimpulannya adalah jika benda logam didekatkan ke magnet, maka benda logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Saya akan melakukannya dengan cara elektromagnetik. Lilitkanlah kawat tembaga ke paku. Berilah aliran listrik dari baterai, lalu lekatkan dengan kuat. Lekatkanlah ke paku kecil. Sebanyak 3 paku yang tertempel. Kesimpulannya adalah memberikan arus listrik kepada benda logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan.